Pemerintah Republik Indonesia akhirnya melepaskan tembakan pertahanan terakhir untuk menyelamatkan industri tekstil nasional yang sedang berada di titik nadir. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2025, sebuah manifesto proteksionisme yang menerapkan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP terhadap impor kain tenun dari Kapas. Pemirsa, ini bukan sekedar kebijakan tarif biasa, melainkan sebuah upaya untuk menyelamatkan sektor padat karya yang tercekik lonjakan impor masif. Kita akan membedah apakah tameng fiskal ini cukup kuat untuk menahan gelombang produk asing atau hanyalah sekedar penundaan waktu bagi industri yang sedang bergulat dengan degradasi struktural. Mari kita simak ulasannya dalam industri tekstil hampir tumbang. Pemerintah pasang badan. Pemirsa, mari kita bedah skema tarif yang akan berlaku mulai 10 Januari 2026 ini, di mana pemerintah menetapkan barikade BMTP selama 3 tahun. Dengan struktur tarif yang menurun secara bertahap atau degresif. Pada tahun pertama, importir akan dihantam tarif tambahan sebesar Rp3.000 hingga Rp3.300 per meter. Memasuki tahun kedua, yaitu tarif akan bergeser ke level Rp2.800 hingga Rp3.100 dan pada tahun ketiga nanti berada di kisaran Rp2.600 hingga Rp2.900 per meter. Nah, tarif ini bersifat tambahan atau ad valorem di atas bea masuk umum yang sudah ada. Kebijakan ini menyasar ke 16 pos tarif HS 8 digit kain tenun Kapas yang mencakup hampir seluruh spektrum bahan baku tekstil domestik, meskipun memang pemerintah untuk diketahui memberikan pengecualian bagi 122 negara berkembang. Negara-negara eksportir utama yang menjadi sumber lonjakan impor dipastikan tidak akan lolos dari jeratan tarif baru ini. Nah, pemirsa, mengapa tindakan ekstrim ini harus diambil oleh pemerintah? Karena hasil penyelidikan dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau KPPI menunjukkan data yang sangat mengerikan, di mana industri kain tenun kita mengalami kerugian yang serius, dimulai dari terjadinya tren penurunan produksi, kemudian penjualan domestik hingga produktivitas yang terjun bebas. Yang paling krusial adalah pemangkasan tenaga kerja secara masif di sektor tekstil yang notabene adalah tulang punggung padat karya kita. Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menyambut positif langkah dari pemerintah ini sebagai ruang untuk melakukan penyesuaian struktural. Dan perlu diingat bahwa sektor tekstil bukan hanya soal angka di atas kertas PDB atau pertumbuhan ekonomi negara, tapi juga soal jaring pengaman sosial bagi jutaan pekerjaan. Jika sektor ini runtuh, efek domino pada daya beli masyarakat dan juga stabilitas ekonomi nasional akan sangat sulit untuk dimitigasi. Nah, pemerintah sadar betul bahwa pada saat membiarkan industri ini mati, sama saja dengan membiarkan lubang besar pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, tapi pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan atau kembali menekankan peran kita sebagai konsumen ini juga menjadi penentu hidup dan mati dari industri ini. Setiap meter kain lokal yang Anda beli atau yang kita beli adalah investasi langsung untuk menjaga dapur jutaan pekerja untuk tetap mengepul dan memastikan PDB negara kita tidak bocor ke negara lain. Nah, memilih produk dalam negeri bukan soal nasionalisme saja, pemirsa, atau nasionalisme yang definisinya sempit, tapi juga soal logika ekonomi yang sangat cerdas. Karena saat industri tekstil kita runtuh, daya beli nasional akan ikut ambruk dan pada akhirnya akan menghantam stabilitas ekonomi kita semua. Nah, jangan biarkan rupiah yang kita keluarkan ini malah menjadi amunisi bagi ekspansi industri asing, sementara saudara sebangsa kita sendiri kehilangan pekerjaannya. Kita bicara soal nasib lebih dari 3,6 juta tenaga kerja yang langsung menggantungkan hidupnya pada sektor tekstil dan produk tekstil kita. Dan ini juga bukan sekedar deretan angka statistik di atas kertas, tapi juga adalah bom waktu sosial yang bisa meledak kapan saja jika kita terus manja dengan produk-produk impor. Dengan kontribusi sektor yang mencapai 6,5% terhadap PDB manufaktur, setiap satu pabrik yang gulung tikar adalah tragedi bagi ribuan kepala keluarga. Saat kita memilih untuk membeli produk asing, hanya karena harga yang miring, secara tidak langsung Anda atau kita sedang menyumbang pada deretan panjang antrian korban PHK di tanah air. Jadi berhentilah untuk menjadi penonton saat industri kita sendiri sedang dibantai di rumah sendiri. Nah, pemirsa, apa yang sudah dilakukan pemerintah yaitu proteksionisme tarif ternyata tidak cukup sampai situ saja. Pemerintah juga menyiapkan amunisi finansial sebesar 2 triliun rupiah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Di mana dana ini dialokasikan khusus untuk memperkuat pembiayaan ekspor industri tekstil dan juga furniture dengan bunga yang kompetitif yaitu di level 6%. Dan ini adalah respons atas keluhan pelaku usaha yang sebelumnya meminta plafon hingga 16 triliun rupiah. Menteri Keuangan menegaskan bahwa fasilitas ini bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk perusahaan yang berorientasi ekspor. Ini adalah strategi di bottleneck
untuk mengatasi kendala permodalan sekaligus juga mendorong untuk daya saing produk lokal di pasar global. Pemerintah juga sedang memainkan dua kartu sekaligus, yaitu yang pertama untuk menutup celah impor di hulu dengan BMTP dan mendorong ekspor di hilir dengan insentif dengan bunga yang terjangkau atau bunga yang murah. Nah, pemirsa, penerapan BMTP kain tenun ini adalah sinyal bahwa pemerintah tak bisa lagi bersikap naif di tengah perang dagang global. Namun perlu dicatat bahwa bea masuk tambahan hanyalah obat sementara atau solusi sementara, tapi bukan solusi yang nyata untuk jangka panjang. Tanpa ada modernisasi mesin dan peningkatan efisiensi di tingkat pabrikan, proteksionisme 3 tahun ini yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan Purbaya Sadewa hanya akan menjadi masa tunggu sebelum kebangkrutan berikutnya. Solusi realistisnya adalah memastikan bahwa dana insentif 2 triliun rupiah tadi benar-benar terserap untuk restrukturisasi teknologi dan bukan sekedar untuk menambal kerugian operasional. Indonesia, kita harus memilih mau menjadi pemain tekstil yang tangguh atau selamanya menjadi pasar bagi produk asing di tanah sendiri.